Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Pro Podcast Rumah Odeng. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh guru kita, yaitu Ustadz Ali Osman SQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz. Jadi kali ini kita dalam acara podcast ini Ustaz, ada beberapa jamaah yang bertanya bahwa bagaimana sih caranya dan apa yang kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah ataupun melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah, Ustaz. Gimana tuh Ustaz kiat-kiatnya supaya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah? Kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pengen dicintai oleh Allah, pengen memberikan atau punya amalan-amalan yang berkualitas, yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang tentu semua itu harus didasarkan dengan ilmu, dengan nas, dengan dalil, dan sesuai dengan yang dianjurkan dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ini merupakan satu jaminan bahwa ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis ini dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa sajakah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi pada Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, al jihadu fi sabilillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam redaksi hadis ini sekurang-kurangnya ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Nah, ini Ustaz, kan banyak nih yang fenomena yang terjadi pada umum masyarakat. Sholat zuhur misalkan masuk jam 12 siang. Tapi ternyata banyak tuh Ustaz, orang yang sholat setengah 3, bahkan yang lebih parah lagi, udah mau asar kurang 10 menit baru sholat. Nah, seperti itu. Terus gimana caranya Ustaz? Kiat yang harus dilakukan ataupun cara-cara yang harus ditempuh ataupun apa yang harus dipahami supaya orang itu bisa sholat tepat pada waktunya, Ustaz? Kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Ya, kiat yang pertama harus belajar supaya tahu fadilah atau keutamaan sholat tepat pada atau di awal waktunya. Nah, maka sebagai orang atau ustadz atau orang-orang yang memahami atau orang-orang yang punya domain di bidang agama untuk menyampaikan, nah, sosialisasikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis tersebut untuk dipahami, untuk disosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Yang pertama, meskipun mereka itu sudah tahu bahwa sholat di awal waktu akan Allah berikan keutamaan, Allah berikan apresiasi yang luar biasa, terkadang harus diingatkan dan diingatkan. Kenapa kita harus sholat di awal waktu? Karena sholat merupakan barometer amal ibadah kita. Ketika sholat kita baik, maka amalan-amalan yang lain dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik pula. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in salaha lahu sa'iruhu amalihi fa in fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat
adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, maka dianggap baik seluruh amalannya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Gitu ya, Ustaz, ya? Berarti sholat memang penting bagi kehidupan kita. Nah, sekarang gini Ustaz, apa namanya? Misalkan nih ada adzan, terus kita dengar adzan mau sholat. Ada teman kita nih yang pada ngobrol, ya kan, pada mungkin pada kongko, lagi pada nyantai di warung kopi. Dan kita lewat nih Ustaz, kita ajak, yuk sholat yuk. Terus misalkan mereka nggak mau, gimana Ustaz? Apakah kita ikut dosa atau kita sudah melakukan berusaha untuk apa namanya mengajak? Terus gimana Ustaz? Menurut Ustaz gimana itu? Itu merupakan ladang pahala bagi kita untuk mengajak kebaikan. Mau atau tidak mereka untuk melaksanakan kebaikan, misalnya sholat di awal waktu, kewajiban kita adalah mengingatkan. Mau atau tidak, itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah mengajak dan yang mengingatkan. Kita udah mengajak Ustaz ya, Ya. udah mengajak, Yang udah pertama. mengingatkan. Nah itu. Yang kedua, barang tentu kita harus bangun imannya. Ketika Allah memanggil hambanya dengan melalui muadzin, orang-orang yang mendengarkan adzan, hatinya bergetar, di situ imannya sehat atau di dalam hatinya terdapat keimanan. Tetapi kalau mendengar adzan atau mendengar panggilan Allah melalui muadzin, hatinya tidak bergetar, merasa tidak ada panggilan, merasa bahwa itu tidak merupakan panggilan dari Allah, maka akan biasa-biasa saja. Karena apa? Allah hanya memanggil kita 3 kali. Yang pertama panggilan untuk sholat, yang kedua panggilan untuk menunaikan ibadah haji, kemudian yang ketiga mati. Jangan sampai Allah memanggil kita panggilan yang ketiga, tetapi panggilan yang pertama dan panggilan yang kedua belum kita tunaikan. Oh gitu ya. Nah, terus misalnya gini Ustaz, kan banyak tuh apa namanya orang yang dengar suara adzan biasa-biasa saja, tetap aja seolah-olah tidak mendengar adzan. Bahkan yang lebih parah lagi Ustaz, sudah hampir habis waktu sholat, mereka belum juga sholat Ustaz. Nah terus gimana caranya kita mengajak teman-teman kita supaya artinya keimanannya bertambah, supaya senantiasa menunaikan kewajibannya, terpanggil dengan panggilan-panggilan Allah? Itu gimana caranya Ustaz untuk mengajak teman kita supaya lebih baik lagi dalam segi ibadahnya, terutama ya sholat? Oke, yang pertama kita saling mengingatkan tentang keimanan. Kembali lagi bahwa untuk gitu ya. mengajak orang lain supaya orang lain itu bisa mengikuti atau suara orang lain itu memenuhi panggilan Allah, maka itu adalah wilayah-wilayah iman, domain-domain iman. Ketika iman kita itu lagi yazid atau lagi naik, maka atau iman-iman mereka lagi yazid atau lagi naik, insya Allah adzan baru dikumandangkan, mereka meninggalkan semua bentuk kegiatannya. Terpanggil Ustaz, Mereka terpanggil. Ya. Tetapi ketika Allah memanggil sampai adzan selesai, bahkan misalnya sholat zuhur itu jam 12. Nah, mereka kerjakan di jam 2. Berarti kita pertanyakan keimanan mereka. Artinya, berarti termasuk orang yang menunda-nunda sholat Ustaz ya? Orang yang menunda-nunda sholat. Nah, itu termasuk disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang celaka adalah orang yang sholat tetapi sholatnya atau mempermainkan sholat. Oh, berarti artinya dalam dia termasuk orang-orang yang lalai gitu Ustaz. Orang yang lalai ya, ghaflah. Ya. Nah, ya, kemudian selanjutnya, kalau mereka tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin, faqad aqambaha, faqad aqamatin, wa man tarakaha, faqad hadamatin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka mereka merubuhkan agamanya. Maka ketika ada seseorang atau orang Islam mengaku beriman kepada Allah, tetapi mengabaikan panggilan Allah, tidak mengerjakan sholat, ataupun mempermain-mainkan sholat, berarti secara langsung, bukan secara tidak langsung, mereka merubuhkan agama karena meninggalkan sholatnya. Ya, baik, Ustaz. Nah, kemudian ini tadi sudah tentang sholat, itu yang pertama, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi kan birrul walidain Ustaz, termasuk salah satu amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua ya, birrul walidain. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa Ustaz?
supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai Allah dengan melaksanakan amalan yang termasuk dicintai Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, kiat-kiat untuk supaya kita dapat berbakti kepada orang tua kita tuh apa saja Ustaz yang harus kita lakukan? Apakah dengan membantu orang tua kita, apakah kita membantu-bantu pekerjaannya, atau mungkin apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita, Ustaz? Sekarang Ustaz. Ya, oke. 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat di awal waktu atau tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, kembali kiat yang pertama adalah sama, kita harus belajar dan belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi kita untuk menghargai orang tua kita, lebih-lebih ibu kita. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita di dalam hadisnya, doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua untuk anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau yang berdoa adalah seorang Nabi, kemudian barang tentu pasti yang mengaminkan para malaikat. Nah, masih adakah doa-doa selain yang terbaik yang melebihi doanya Nabi? Barang tentu tidak ada. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jaminan melalui hadisnya bahwa doanya orang tua kepada anaknya itu disejajarkan dengan doanya Nabi kepada umatnya. Artinya peluang muslim luar biasa ya, Pak. Nah, itu luar biasa. Maka ya, kiat yang pertama kita harus belajar bagaimana cara atau bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai, menghormati, takzim, taat kepada orang tua kita. Barang tentu taat dalam hal kebaikan. Ya, berbakti dalam hal kebaikan. Kalau orang tua kita menyuruh atau mengajak atau memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, itu harus kita tolak. Walaupun kita menolak dengan cara ya ahsan juga, seperti dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Bukan terus, wah ini kan begini ya. Kan kebanyakan kan ini Ustaz, apa namanya? Kalau orang tua menyampaikan sesuatu atau menerangkan sesuatu kepada anaknya, kadang-kadang anaknya itu emosi nih karena merasa tidak satu pemikiran, tidak sejalan pikirannya, gitu. Pikirannya tidak sejalan, prinsipnya nggak sejalan nih. Itu kan kadang-kadang berkata udah spontan aja Ustaz. Nah, ini gimana nih? Apa namanya, menurut Ustaz gimana? Sikapnya si anak ini semestinya harus bagaimana menanggapi perkataan orang tuanya? Misalkan orang tuanya nyuruh sesuatu yang mungkin bertentangan dengan agama nih. Ternyata ini kan nggak bagus nih. Nah, tadi kan perintahnya bahwa kita harus mengikuti orang tua. Nah, ternyata yang diperintahkan oleh orang tuanya itu sesuatu yang tidak baik. Maka anak kan nolak nih. Nah, artinya nolak kan nggak mesti dengan kata-kata yang menyakiti hati ya. Itu gimana Ustaz? Kalimat-kalimat yang harus sampaikan supaya itu tidak menyakiti hati orang tua kita, Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Pada dasarnya anak itu harus tahu, menjadi seorang anak itu kita harus tahu bahwa tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu nas pun yang menjelaskan bahwa orang tua durhaka kepada anak. Tapi di situ dalam hadis, dalam Al-Qur'an pun yang dikenal sebagai durhaka adalah anak durhaka kepada orang tua. Anak durhaka kepada orang tua. Nah, bagaimana ketika kita menolak perintah orang tua, tetapi perintahnya itu barang tentu perintahnya perintah yang bermaksiat, perintah yang tidak baik pada anaknya. Orang tua memerintahkan atau mengajak anaknya yang tidak baik. Nah, sebagai seorang anak harus menolaknya. Nah, itu sudah mutlak harus kita tolak sebagai seorang anak. Nah, bagaimana cara menolaknya? Dengan cara yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablihunna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Nah, Allah jelaskan, Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di situ perintah Allah ada sekurang-kurangnya itu 2 perintah Allah yang berjejeran. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kalau menurut ilmu tafsir,
di mana ada satu ayat, ada perintah yang dijajarkan, itu artinya itu memiliki makna, memiliki status, memiliki derajat yang sama. Nah, artinya apa? Berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu dijajarkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah untuk menyembah Allah dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu derajatnya sama. Berarti sama-sama yang sama-sama penting. Nah, itu dalam ilmu tafsir. Nah, makanya di lanjutan ayat ini, di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyampaikan, atau di dalam teks ini atau di dalam lafadznya ini tidak boleh kita mengatakan kepada orang tua. Ini teksnya adalah tetapi secara harfiah tapi secara maknawi adalah kita berkata dengan perkataan yang kasar. Artinya berkata dengan suatu perkataan yang tidak baik gitu, misalkan yang baik, sehingga menyakiti atau menyinggung perasaan nanti orang tua kita gitu ya, Ustaz ya. Maka arti itu bukan kalimah tetapi kalimah yang menyakitkan hati orang tua. Meskipun kalimat itu halus, tetapi ketika kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada orang tua kita itu membuat orang tua kita tersinggung, maka itu termasuk bagian pengertian maknawi dari itu tersebut. Kalau kita melihat bagaimana Allah memberikan ibrah, memberikan contoh, satu contoh yang kontradiktif antara bagaimana Allah menghargai, mengapresiasi orang-orang yang berbuat baik, memperlakukan orang tuanya sebagai raja, maka Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Kita tengok bagaimana kisah Al-Qarn, Qais Al-Qarn. Qais Al-Qarn itu lebih dikenal di dunia langit daripada di dunia bumi. Kenapa? Orang-orang di dunia bumi ini mengenal Qarn Al-Qais itu atau Qais Al-Qarn itu adalah orang-orang yang biasa saja. Beliau tidak seorang sosok yang kaya raya. Beliau tidak seorang sosok yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Tetapi beliau lebih dikenal di kalangan langit, para malaikat. Karena apa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada ibunya. Nah, kita baca-baca, kita lihat, kita cari bagaimana informasi Qais Al-Qarn memperlakukan ibunya yang sedemikian rupa, sehingga Allah berikan apresiasi yang luar biasa. Tidak dikenal di bumi, tetapi Qais Al-Qarn ini lebih dikenal di kalangan para malaikat. Luar biasa. Ustaz. Nah, terus gini Ustaz, kan banyak nih fenomena yang terjadi baru-baru ini. Banyak nih anak ini menentang orang tuanya, bahkan yang lebih parah lagi adalah Ustaz, anak menuntut orang tuanya hanya masalah harta. Ini anak bisa menjarakan orang tuanya, Ustaz. Nah, itu kan sesuatu yang sangat ironis, Ustaz. Nah, bagaimana mensikapi fenomena seperti ini, Ustaz? Artinya supaya generasi-generasi yang akan datang itu artinya seorang anak itu bisa lebih berbakti lagi dan berbuat baik lagi kepada kedua orang tuanya. Ini kan sangat menyedihkan, Ustaz, kalau anak ini ada yang anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, belum bisa membalas kebaikan orang tuanya, tapi malah dia ini menuntut orang tuanya. Bahkan yang lebih parah lagi ada yang menjarakan orang tuanya, Ustaz. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ironis sekali, Ustaz. Bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Silakan, Ustaz. Itu kalimat yang luar biasa, yang innalillah itu ya. Fenomena sekarang di akhir zaman itu memang ada aja. Allah memberikan satu ibrah. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kisah Qais Al-Qarn, Allah memberikan satu apresiasi yang luar biasa karena baktinya kepada orang tua. Ini ada satu contoh lagi, satu ibrah yang kontradiktif dengan kisahnya Qais Al-Qarn, yakni kisahnya Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang rajin beribadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berikan adab ketika sakaratul maut. Nah, kira-kira dosanya apa? Dosanya adalah Alqamah lebih perhatian kepada istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya tersinggung dengan hal itu. Nah, ketersinggungan ibunya Alqamah mendatangkan azab ketika sakaratul maut Alqamah tersebut. Nah, gini Ustaz, ini kan ketika Alqamah itu menjelang wafat atau sakaratul maut kan ibunya masih ada beliaunya. Ini terus gini pertanyaan Ustaz, kalau orang tua kita sudah tidak ada, bapak kita sudah meninggal, ibu kita juga sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan Ustaz dalam rangka berbakti agar kita termasuk hamba Allah yang berbakti, berbuat baik ataupun berwalidain kepada
orang tua kita Ustaz. Sementara orang tua kita sudah tidak ada nih, sudah meninggal. Nah, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, kita kembali lagi ke syariat bagaimana Rasulullah mencontohkan kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, dan bagaimana cara berbuat baik ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kalau orang tua kita sudah atau orang tua kita masih ada, maka dengan berbuat baik kita kasih uang, kita bahagiakan hidupnya, kemudian kita kasih makanan yang enak, kita sambangin mereka. Nah, itu termasuk bagian perwujudan dari birrul walidain, menyenangkan hati orang tua. Tetapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, dengan cara mendoakannya. Nah, banyak hal cara untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada, ya, mendoakannya, bersedekah atas nama orang tua kita, menziarahi kuburnya, menyambangi para sahabat-sahabat orang tua kita. Itu termasuk bagian dari birrul walidain kepada atau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Terus gini Ustaz, nah, tadi kan Ustaz sampaikan nih, termasuk bagian dari berbakti ketika orang tua kita sudah tidak ada, kalian mendoakan, kemudian bersedekah atas nama orang tua kita. Artinya apa? Sedekah itu kita keluarkan atas nama orang tua kita sudah tidak ada. Kemudian tadi membacakan Al-Quran, misalkan ziarah kubur kan, atau mungkin silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Nah, pertanyaannya gini Ustaz, misalkan yang anaknya ini nggak belajar agama nih Ustaz, ya, orang tuanya meninggal, nggak ada. Nah, terus bagaimana dia mendoakan sementara dia tidak bisa berdoa? Nah, itu apa yang dilakukan Ustaz? Nah, makanya kiat-kiat kita adalah ketika ada seorang anak tetapi wawasan ilmu agamanya tidak mumpuni atau belum memahami secara luas, secara komprehensif misalnya, tetapi punya niatan yang baik, punya etikat yang baik, ingin birrul walidain, yang pertama harus rajin-rajin tanya kepada ustadz, kepada orang yang paham tentang hal tersebut. Gitu. Nah, dekat dengan ustadz, dekat dengan orang-orang yang paham tentang ilmu-ilmu agama. Nah, nanti di situ minta pengarahan, minta pencerahan, minta bagaimana caranya yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baik Ustaz. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Nah, ini kan bersedekah kalau kita memang ada rezeki yang lebih ataupun ada keluasan rezeki. Pertanyaannya gini Ustaz, ketika misalkan orang tuanya nggak ada nih, dia udah nggak bisa baca Quran, nggak bisa mendoakan, mau sedekah juga nggak ada yang sedekahkan, itu gimana Ustaz? Yang harus dilakukan gimana? Caranya supaya bisa berbakti gitu lah Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau kita bilang tidak ada dengan cara mendoakan dan bersedekah, ketika mau mendoakan nggak bisa, sedekah mau juga bersedekah nggak ada. Nah, yang pertama, doa itu nggak harus bahasa Arab. Bahkan doa itu lebih afdol dengan bahasa sendiri yang bisa dipahami, sehingga artinya, tembus dalam hati, ya, betul, karena berarti, memahami. Berarti gini Ustaz, kan kadang banyak orang nih, waduh orang tua saya udah nggak ada nih, gimana nih saya mendoakan tapi saya nggak hafal doa gitu. Nah, artinya pemahaman orang kadang-kadang kan berdoa harus bahasa Arab, padahal enggak Ustaz ya. Iya, Doa dengan bahasa kita pun Allah insya Allah ya paham dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita doakan kepada orang tua kita pun Allah memahami dengan doa yang kita baca gitu. Kemudian yang kedua tadi kan sedekah. Nah, kalau sedekah nggak ada, nah, gimana caranya Ustaz? Nah, yang ternyata kedua dia mau sedekahkan, niatnya mau sedekah, cuman yang sedekahkan nggak ada, buat makan sendiri juga, artinya Senin Kemis atau mungkin kurang Ustaz. Itu gimana Ustaz? Sedekah itu tidak bentuknya nggak harus uang. Kita sedekah air minum kepada orang lain, itu bagian dari sedekah. Kita memberi minum kepada orang lain, sedekah itu diniatkan pahalanya dikhususkan untuk orang tua, itu bagian dari sedekah. Walaupun hanya sekedar air putih. Walaupun hanya sekedar air putih. Luar biasa seperti ya. itu. Misalnya, sedikit lagi. Nah, misalnya kita tidak bisa atau memberikan air minum sekarang kan, misalnya orang sudah punya air minum semua. Kalau kita punya sisa makanan, misalnya roti atau rontokan roti, kita berikan kepada binatang, semut misalnya, sedekah. Kita niatkan sedekah dan pahalanya kita khususkan kepada orang tua kita, insya Allah itu juga bagian dari sedekah dan pahalanya luar biasa. Tapi terkadang kan orang memahaminya tuh dalam sudut pandang yang sempit Ustaz. Memahami sedekah itu, wah tuh gimana nih, saya harus nyumbang orang, saya harus ngasih makan ke orang, sementara saya buat makan sendiri aja kurang. Nah, padahal tadi kan misalnya kita punya makanan sedikit, kita bagi tetangga, ada air putih, orang minta-minta misalnya, Pak saya adanya air putih nih, dia haus, kita air itu bagian dari sedekah Ustaz ya? Iya betul, bagian dari sedekah. Baik Ustaz. Nah, kemudian kita lanjut pada poin berikutnya Ustaz. Tadi kan dalam rangka kita
supaya menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dengan mengamalkan amalan-amalan terbaik yang dicintai oleh Allah, yaitu pertama tadi adalah sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga poinnya adalah kita jihad fi sabilillah. Nah, ini jihad dalam pengertian yang bagaimana Ustaz yang dimaksud di sini? Karena orang kan pengertiannya sempit nih. Jihad fisabilillah orang mengartikan harus perang di jalan Allah, berarti ngangkat pedang Allahu Akbar gitu Ustaz. Banyak kan orang kan begitu. Akhirnya sini Allahu Akbar sama Akbar sama-sama perang Ustaz. Nah, ini jihad di sini yang dimaksud jihad yang seperti apa gitu. Oke. Nah, pengertian jihad sekarang ya. Nah, bukan jihad perang, iya jihad juga perang, atau perang juga bagian dari jihad. Nah, tapi konteksnya sekarang itu Indonesia sudah merdeka, perang. Nah, jihadnya sekarang itu beda dengan jihadnya pada zaman dahulu. Bukan jihad mengangkat senjata itu ya. Nah, kalau dulu jihadnya mengusir penjajah itu dengan mengangkat senjata, perang, tapi sekarang jihadnya itu adalah jihadun nafsi, jihadul akbar. Jihad melawan hawa nafsu adalah merupakan bagian dari jihad yang sangat besar. Itu ada disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar, perang yang sangat melelahkan. Kemudian Rasulullah setelah itu sangat melelahkan, puasa, lapar. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan ini belum perang yang sesungguhnya, masih ringan. Nah, Rasulullah menyampaikan jihadun nafsi, jihadul akbar, bahwa perang yang paling besar adalah yang lebih berat daripada ini, perang melawan hawa nafsu. Artinya melawan diri kita sendiri Ustaz. Bagaimana istilahnya apa namanya bisa mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita Ustaz ya. Nah, kemudian apa namanya kiat-kiat seperti apa artinya yang supaya kita itu termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa jihad fisabilillah, artinya jihad jalan Allah. Bentuknya seperti apa, yang harus dilakukan bagaimana, apakah apa namanya kita bekerja, kita mencari nafkah untuk keluarga, apakah itu merupakan bagian dari jihad itu Ustaz? Nah, mau jelaskan Ustaz. Sekarang itu ladang untuk jihad banyak sekali. Nah, yang penting yang pertama itu niatnya. Kita niatkan karena apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, semua perbuatan itu kembali kepada niat kita. Kembali kepada niat kita. Nah, sekarang itu bahkan handphone ini bisa jadi ladang jihad. Nah, ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik, diniatkan ibadah karena Allah, itu jihad yang pertama. Ya, kemudian orang yang punya harta, jihad dengan hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, berinfak, gitu kan. Membantu masjid yang sedang dibangun, membantu pondok pesantren yang sedang dibangun, menyantuni anak yatim, membantu tetangga kiri kanan yang sedang kekurangan, misalnya tidak bisa membayar sekolah anaknya, bantu dengan hartanya. Tapi satu, harus diniatkan karena Allah, itu bagian dari jihad. Nah, kemudian selanjutnya, orang yang punya ilmu, jihad dengan ilmunya, mengajarkan atau memanfaatkan ilmunya, mengajarkan orang-orang yang belum paham tentang syariat Allah. Orang misalnya orang yang pinter atau paham atau alim di bidang ilmu Al-Quran misalnya, ajarkan mereka tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar. Orang yang pandai, pinter menguasai ilmu bab ubudiyah misalnya tentang fikih, ajarkan mereka tata cara sholat yang baik, wudu yang benar. Nah, itu bagian dari jihad. Nah, kemudian misalnya orang itu harta nggak punya, ilmu pun nggak punya. Jihad dengan apa? Jihad dengan tenaganya. Misalnya ada pondok pesantren yang sedang dibangun, merasa tidak bisa membantu atau berjihad dengan hartanya, merasa tidak bisa berjihad dengan ilmunya karena ilmunya mungkin nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah. Nah, maka ada peluang yang ketiga adalah jihad dengan tenaganya, membantu dengan tenaganya. Baik Ustaz, misalnya gini Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan nih, jihad orang yang punya harta bisa dengan hartanya, infak, sedekah, membantu masjid yang sedang dibangun, pesantren yang sedang dibangun, ataupun menyantuni anak-anak yatim, membantu orang fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Yang kemudian yang kedua adalah kalau kita punya ilmu, jihad dengan ilmu yang kita miliki Ustaz. Kemudian atau harta nggak ada, ilmu juga minim, kemudian kita masih bisa jihad dengan tenaga. Nah, pertanyaan sekali gini Ustaz, kalau harta nggak punya, ilmu juga nggak ada, tenaga nggak mampu, itu gimana Ustaz? Apakah kita masih ada peluang untuk berjihad Ustaz? Nah, gimana coba penjelasannya Ustaz? Nah, ketika Allah mentakdirkan hal demikian, harta nggak ada, ilmu minim, tadi tenaga nggak ada, jihad dengan lesannya,
mendoakan supaya Allah berikan kemudahan dalam proses misalnya membangun pesantren. Kita doakan pesantrennya cepat jadi, misalnya mendoakan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan pesantren, misalnya mendoakan supaya orang-orang yang punya harta dibuka pintunya oleh Allah sehingga membantu pesantren yang sedang dibangun misalnya. Itu termasuk bagian dari jihad. Nah, betul, luar biasa Ustaz ya. Ternyata peluang jihad itu sangat luas sekali. Tapi terkadang orang kan salah paham ya Ustaz. Waduh, jihad gimana nih? Saya harus jihad pakai apa? Harus bagaimana? Apa yang saya lakukan? Pemirsa Rumah Odeng TV channel dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya adalah agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Maka 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah tadi beliau sampaikan. Pertama yaitu senantiasa sholat pada waktunya. Artinya ketika azan berkumandang maka kita bersegeralah untuk menjalankan sholat sebagai perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah kita diperintahkan untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik ketika beliau masih hidup di dunia ataupun yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah, artinya jihad di jalan Allah SWT. Tidak hanya sekedar mengangkat senjata, akan tapi jihad peluangnya sangat banyak sekali, yaitu ketika kita punya harta dengan harta kita, ketika kita punya ilmu dengan ilmu kita, ataupun ketika kita tidak punya ilmu, adanya tenaga dan pikiran, kita pun masih berjihad dengan tenaga ataupun dengan pikiran kita. Kemudian terakhir kita pun masih bisa jihad dengan doa-doa kita. Itu aja. Demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada dan untuk saya dan untuk semuanya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di acara podcast Rumah Odeng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.